Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat itu maknanya luar biasa ya toh. Hikmahnya luar biasa. Sekarang kita bisa merasakan betapa besar nilai sehat itu. Kalau selama ini kita mengabaikan nikmat rezeki dari Allah itu berupa kesehatan, rasanya sering kita mengabaikan. Begitu pandemik kita akan tahu, iya ya, ternyata kesehatan itu maknanya luar biasa. Dengan terpaksa kita perkuliahan seperti ini juga karena pandemik, demi kesehatan bersama. Baik sekalian, saya Pak Jamali ya. Kalian mungkin baru tahu saya. Saya basisnya di MID ya, MID. Basis ilmu saya di ilmu sistem sebenarnya. Diajak Pak Sumadi untuk mulai tahun lalu untuk megang mata kuliah ini. Saya sambut memang oke Pak, kalau saya diberi amanah ini saya mempelajari lebih banyak tentang ini. Sampai Pak Jamali benar tertarik tentang anti korupsi ini. Kalau mempelajari ini berarti tujuannya apa? Sebenarnya untuk menanamkan pemahaman tentang bahwa bahaya korupsi itu di bangsa kita itu sudah mendarah daging, ya, sudah mendarah daging, sudah sistemik pada semua lini, mulai dari paling bawah, pemerintahan paling bawah sampai puncak, ya. Jadi begitu sangat kuat, terutama dalam 5 tahun terakhir, bangsa kita terpuruk karena ulah para koruptor, ya, sehingga eh, pendidikan anti korupsi ini sebenarnya menanamkan pemahaman itu bahwa kalian besok menjadi generasi untuk memberantas korupsi di tanah air kita. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa korupsi ini merusak bangsa kita, merusak rakyat kita, merusak diri kita, merusak keluarga kita. Karena sesuatu yang dari korupsi, mau uang, mau barang, dari hasil korupsi, korupsi itu kejahatan ya. Lebih jahat dari maling sebenarnya. Cuman kalau kalian lihat di TV, oh para koruptor itu masih necis, klimis gitu ya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gengsi. Padahal itu catatan seumur hidup, bahkan di akhirat kelak. Tolong ya, korupsi itu akan dicatat sampai kapanpun, sampai di akhirat pun. Ya, anak turunannya pun akan kecatat. Itu mbahnya itu loh, itu dulu koruptor. Bayangkan. Kita malu toh sebagai cucu misalkan tahu bahwa mbahnya koruptor, padahal cucunya tidak pernah tahu apa-apa bahwa dia tidak tahu bahwa mbahnya seorang koruptor, ya. Tapi dibawa karena perilaku mbahnya yang kurang baik. Jadi tolong eh, tanamkan itu bahwa korupsi itu adalah kejahatan, ya, kejahatan termasuk kejahatan transnasional juga antar negara banyak. Ya, habis habis korupsi di Indonesia lari ke banyak negara tuh, ke Australia, ke New Zealand, ke Singapura utamanya. Singapura kan tempat nongkrongnya para koruptor ya. Ya, baik pengusaha, pejabat ya, politisi ya. Kayak kemarin terakhir kita ada Harun Masiku. Wah, itu berapa triliun tuh? Ya, seorang bupati itu berapa triliun? 36 triliun, nggak ada bekasnya yang di Kalimantan Barat itu ya. Orangnya juga ada diproses. Aman-aman saja kan, bahkan orangnya hilang. Jadi ada kemauan politik dari pemerintah yang berkuasa untuk betul-betul memberantas korupsi. Kalau itu hanya jargon saja, jadilah seperti sekarang. Kalian bisa menilai, jangan melihat dia suka atau tidak suka karena satu golongan, satu partai sehingga kita tidak buta terhadap saudara kita yang melakukan korupsi. Jangan ya, bahwa ini suatu kejahatan yang harus kita berantas bersama. Siapapun, apapun partai kita, golongan kita, ormas kita, bahwa korupsi itu adalah suatu kejahatan. Ya, harus kita pahami itu. Apapun agama kita, ya, pasti korupsi itu adalah satu kejahatan. Tidak mungkin suatu agama mengajarkan, oh korupsi tidak apa-apa, tidak mungkin. Ya, agama apapun pasti mengajarkan kebenaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau dalam Islam jelas, ya, wah koruptor itu adalah korupsi adalah kejahatan. Ya, diancam lah ya, dunia akhirat. Ya, tidak berkah hidupnya, walaupun kaya raya tidak berkah. Ya, coba kita lihat mana ada koruptor berkah, nggak ada. Biasanya keluarganya hancur, anaknya tidak ada yang jadi dan seterusnya, turunan juga tidak bagus dan seterusnya. Ya, baik saudara sekalian,
saya melanjutkan materi. Jadi ini perlu saya tanamkan bahwa korupsi ini tugas kita bersama. Di perguruan tinggi ditanamkan sejak 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Maka materi pendidikan anti korupsi ini materi dari KPK. So, sekalian, materi yang sampaikan adalah materi dari KPK. Ya, memang itu ada semacam paket materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Seluruh Indonesia sama materinya. Ya, eh, jadi harapan kalian besoklah menjadi penggerak. Kalau sekarang generasi di atas ini para politisi, para birokrat ini adalah koruptor, banyak koruptor ya, bukan semuanya, banyak. Ya walaupun berpenampilan necis, rapi dan sebagainya, banyak yang sebenarnya koruptor, ya. Ah, saya melanjutkan materi dari Pak Sumadi. Kemudian minggu depan baru kita mulai praktikum, ya, dengan Bu Utami nanti. Baik, hari ini kita membawakan materi tentang strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Fraud itu satu kecurangan, ya, keculasan, ya, kebohongan, ya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau partai atau lembaga, karena ada korupsi bersama-sama, ada banyak kita jumpai, bukan satu orang, kolektif. Maka tidak jarang seluruh anggota DPRD di Kabupaten X, ya, di penjara bersama-sama. Itu kan jadi bayangkan, memalukan sekali toh, ya, banyak, ya, bukan bukan barang baru. Tapi kemarin saya baca laporan berita seorang nenek umurnya lebih dari 70 tahun, dia kelaparan, dia mencuri pepaya, dituntut 2 tahun di depan hakim. Saya baca tuh langsung ngenes, ya, ngenes. Gimana ya kemarin saya baca tuh? Ada berita gitu. 2 tahun mencuri pepaya, lah alasannya karena lapar, mencuri satu buah pepaya, bayangkan. Dituntut 2 tahun penjara. Sudah sepuh, sudah bungkuk. Dia nenek sendirian, ya, kasihan, ya. Sementara para koruptor hanya diputus, bukan hanya dituntut. Seringkali walaupun miliaran, hanya dituntut kadang 1 tahun, 2 tahun, sudah bebas, ya. Rasanya sangat tidak adil, ya. Memang tidak adil, tidak adil, ya. Maka berat jadi seorang hakim. Kalau hakim itu amanah, maka profesi hakim itu adalah nanti ancamannya nomor satu seorang hakim itu di neraka. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa profesi hakim nomor satu bukan masuk surga dulu, masuk neraka dulu. Tapi hakim yang tidak amanah, yang tidak adil, maka berat jadi seorang hakim. Tapi kalau hakim yang adil, insya Allah langsung surga. Tapi yang di Al-Quran disebutkan begitu keras bahwa profesi hakim itu sangat menentukan nasib seseorang, itu benar atau tidak, ya, dikenakan sanksi atau tidak dan seterusnya. Jadi kalau putusannya tidak adil, udah pasti neraka, pasti. Agama itu jelas, surga, neraka, benar salah, tidak ada yang abu-abu, ya, tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Yang benar salah, ya. Sekarang kan dibalik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, ya. Maka hancurlah bangsa kita. Sekarang ini dalam krisis, kalian merasakan nggak? Kita krisis ekonomi, ya. Sudah, cuman kita nih ditutupi dengan berita-berita yang tidak penting, ya, dibolak-balik, ya. Kita terjadi kejahatan korupsi yang luar biasa, ya, ditutupi mulai Jiwasraya, ya, apa namanya, yang barusan itu yang apa namanya yang lepas dari dari apa namanya dari penjara itu, ya, yang lepas sampai ke Singapura hanya ditarik kembali. Joko Chandra itu, ya, dan macam banyak sekali, ya, Sabri, ya, triliunan, ya, bukan miliar. Kalau kalian ngikuti, ya, tolong kalian ikuti tentang bangsa ini, penting sekali, ya. Jadi kalau hanya berita hanya di sosmed kurang, cari berita-berita resmi, ya. Baik, jadi konsep pemberantasan korupsi terjadi walaupun bangsa kita, daerah kita, Jember aja nih daerah kaya, tapi kenapa banyak yang miskin? Kenapa banyak yang nganggur? Jadi tanda tanya toh, ya. Jadi ini eh, sudah melingkupi pada seluruh lini, pada seluruh tatanan kehidupan bangsa kita. Jadi korupsi ini sudah sangat akut, ya. Bahkan kita bangsa kita sudah masuk level keempat korupsi tertinggi sedunia, sangat tinggi bangsa kita, ya. Tapi kadang-kadang saya coba lihat bagaimana Sri Mulyani
Minggu lalu minta ke utang ke mana? Ke Australia 31 triliun. Minggu lalu ya. Jumat kemarin dia utang lagi ke Jerman 12 triliun. Utang terus ya. Kasihan katanya untuk menutupi kebutuhan operasional negara. Ya, yang satu bagian utang, satunya bagian embat ya. Kasihan bangsa kita ini. Tidak tahu lah sampai kapan begini, saya tidak tahu. Ini tugas kita bersama ya. Kalau dibiarkan ya habis betul bangsa kita. Alhamdulillah negara kita utangnya sudah lebih 5.800 triliun. Ya, 5.800 triliun. Nggak tahu kapan mau bayar tuh. Bayar bunganya aja susah ya. Nah, kasus korupsi ini sudah bisa kita lihat ya. Sudah banyak sekali laporan KPK, bahkan KPK dalam 5 tahun terakhir dikebiri, bahkan mandul, cenderung mandul, yang ditangkap adalah ya yang kecil-kecil ya, padahal biasanya waktu didirikan 2002 itu KPK hanya menangkap, memproses di atas 1 miliar. Kalau sekarang enggak, yang ratusan juta juga diproses gitu kan. Sudah enggak ada kerjaan ya. Yang besar-besar malah dilepas, yang kecil malah ditangkapin. Ya, karena pelakunya ada orang-orang besar, bahkan yang berkuasa sekarang itu banyak sebagai seorang koruptor, ya. Dan itu betul, bukan katanya. Karena hanya proses hukum aja yang tidak dijalankan. Walaupun ada bukti, sudah nyata-nyata dia sebagai seorang koruptor, jadilah ketua KPK. Ya, jadilah macam-macam ya, Kapolri dan sebagainya itu kan sangat memalukan sebenarnya, ya. Kita sebagai akademisi punya hak kebebasan akademik seperti sekarang Pak Jamal menyampaikan ini fakta. Ya, fakta hukum begitu. Kita tidak boleh mengada-ada, jadi fakta hukum. Fakta hukum menyatakan bahwa banyak para koruptor itu menjadi pejabat, bahkan diangkat menjadi pejabat, ya. Maka tidak jarang kalau sudah menjabat tetap jadi koruptor, ya, sudah watak itu ya. Baik sekalian, jadi korupsi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya diawali karena ada kecurangan, ada mental fraud-nya. Kecurangan fraud itu ada kecurangan, ya, tidak jujur, tidak lurus hati, ya, seorang suka membuat curang dan seterusnya, yang jelek lah ya, tulas, menipu. Ya, kalau ada seorang dosen misalkan, awakmu tak luluskan nanti dengan syarat bawa umpamanya bawa anggrek masing-masing satu. Kalau 120 orang ya lumayan ya, ada 120 anggrek penuh di rumah gitu kan. Itu termasuk korupsi. Jangan dijalan itu. Tidak berkah ya. Walaupun saya tahu ada beberapa, bukan di Poltek yang pasti di tempat lain, ya. Ada dosen minta. Jadi ada iming-iming lah. Dia akan memberikan sesuatu dengan syarat. Itu tidak benar. Itu perbuatan culas, ya. Itu tidak benarkan. Itu korupsi. Kalau ada di prodi kalian seperti itu, laporkan aja. Jangan diamkan itu korupsi mental. Jadi itu mendidik mahasiswa menjadi seorang koruptor juga besok. Ya, menanamkan mental-mental culas, ya. Tidak boleh. Seorang pendidik harus mengajarkan itu kebenaran, ya. Yang tidak baik, laporkan. Tidak apa-apa, itu kebenaran, ya. Cuman memang resikonya kalau ketahuan kita akan digencet, gitu, ya. Biasalah orang benar kadang-kadang gencet di mana-mana begitu, ya. Yang tidak benar malah diangkat, yang baik malah dibuang. Itu bangsa kita, karakter bangsa kita, ya. Makanya tidak maju-maju, ya. Susah memang. Baik, saudara sekalian. Jadi fraud ini pengertian menurut Asosiasi Standar Kompetensi Kerja Nasional pada audit forensik yang mengatakan bahwa perbuatan yang disengaja, ada sengaja, nggak ada korupsi tanpa sengaja, saya tidak sengaja Pak, saya uangnya ada di rumah, nggak mungkin, ya. Tapi banyak, bagaimana politisi, ketua DPR, ya, nyata-nyata dia kena dapat berapa miliar gitu, ratusan miliar, ya. Begitu ketahuan dikembalikan uangnya seorang gubernur, ya. Begitu kan? Ketahuan dia korupsi tentang KTP, ya, sindik apa namanya? Apa nama KTP itu ya? Berapa tahun yang lalu, ya. Ketahuan mengembalikan sekitar 50 miliar, sekarang jadi gubernur, ya. Karena dia mengembalikan. Padahal secara hukum sebenarnya tetap diproses pidana itu. Kalau ketahuan dikembalikan. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan bisa lebih banyak. Seharusnya itu ketahuan, dikembalikan, itu pun harus tetap kenakan pidana. Harus dihukum. Harus.
Ya, dikembalikan atau tidak itu adalah harus dihukum ya. Tapi bangsa kita tebang pilih ya. Kalau satu satu grup, satu partai maka tidak diproses. Itu yang terjadi ya. Maka karena korupsi bisa terjadi friksi sosial, terjadi perpecahan di dalam masyarakat ya. Rakyat tidak percaya sama pemerintah. Yang terjadi sekarang kan begitu ya. Karena ketidakadilan ya, tidak sungguh-sungguh pemerintah ini menerapkan aturan ya, hukum itu tebang pilih ya. Oke. Nah, jadi fraud itu terjadi pada seseorang memperoleh kekayaan, keuntungan, keuangan, baik itu utamanya uang negara ya. Ya, dan pasti disengaja. Tidak ada yang tanpa sengaja. Ada tiga komponen utama sebenarnya terjadinya kecurangan itu, penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang ya, sehingga dia korupsi. Ada tiga komponen penyusun, komponen utama sehingga orang berbuat curang, yaitu yang pertama adalah tekanan, pressure, tekanan. Yang kedua karena pembenaran, dibenarkan, ya, masuk akal gitu ya, seakan-akan masuk akal, seakan-akan diperbolehkan. Yang ketiga adalah kesempatan, opportunity, ada peluang. Makanya kalau Bang Napi bilang kejahatan itu ada karena ada niat dan kesempatan, ada peluang. Benar, ya, ada dua minimal. Tapi kalau dalam menurut Kresi ini, Baba Fraud Triangle, ada segitiga kecurangan, ada tiga aspek yang berintegrasi satu dengan lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Tekanan saja tidak bisa. Rasionalisasi juga tidak bisa. Kesempatan tidak bisa. Tiga-tiganya bermain, berintegrasi satu dengan lain. Karena tekanan, karena pembenaran, karena kesempatan. Ya, muncul secara bersama-sama. Jadi kalau kita lakukan, kita petakan, ternyata di antara ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, saling berhubungan sangat erat, saling mempengaruhi, saling tergantung satu dengan yang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau aspek peluang, ya dari aspek peluang, ya dari aspek opportunity yang bisa dilakukan adalah kita melakukan pengontrolan, ya, rutin dikontrol sebagai seorang pimpinan mengontrol bawahannya, pimpinannya dikontrol atasannya lagi dan seterusnya. Nggak boleh seorang pemimpin seumur hidup, ya. Ada batasannya, kalau itu 3 tahun ya lepas, 5 tahun, jangan nambah-nambah lagi. Sudah 5 tahun mau nambah lagi jadi 8 tahun, wah itu tidak benar, sudah tanda-tanda tidak benar sudah kelihatan sekali. Nah, ya seharusnya cukup satu periode kebohongan yang ada. Jadi kalian jangan heran kalau suatu kenapa sih bupati saya, kenapa gubernur saya, kenapa presiden saya kok seperti ini? Ada tanda tanya toh dalam hati. Jadi kalian sebenarnya eh, performa seorang pemimpin itu sebenarnya potret dari rakyatnya, potret dari pemilihnya. Jadi kalau Bupati Jember seperti sekarang, ya wajar saja. Itu adalah sebenarnya potret rakyat Jember, ya. Tidak jauh dari itu. Ya salahnya sendiri memilih pemimpin seperti itu. Kalau tidak becus mengelola daerah ini wajar saja, gitu ya. Jadi Jember ini kan salah satu wilayah yang apa namanya nomor 3 terakhir se-Jawa Timur. Ya, prestasi pemerintahannya paling rendah. Ya, nomor 3 terakhir dari 36 kabupaten, setara dengan Sampang dan Pacitan. Ya, sangat rendah. Produktivitasnya sangat rendah, ya. Pemerintahnya sangat rendah, kemiskinannya tinggi, stunting stunting tertinggi. Bahkan satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang tidak punya APBD, ya Jember ini. Ya, rakyat ini sebenarnya harus diberitahu, gitu kan? Bahwa ini kebohongan-kebohongan, ketidakmampuan ini harus disampaikan kepada rakyat. Sayang rakyat ini banyak yang tidak peduli, rakyat yang tidak, selain tidak peduli ada juga yang memang tidak paham, gitu ya. Bagi betulan tingkat provinsi, tingkat gubernur, tingkat presiden, pemerintahan, kita sudah tahu ya. Kalau kita sebenarnya akademisi kan tahu bisa menilai, bisa mengamati, bisa berdasarkan laporan dan sebagainya, berdasarkan analisis para pakar dan seterusnya kita sudah tahu ya. Baik, opportunity. Jadi ada control, ada separation of duties. Jadi ini adalah semacam pembagian tugas. Tidak boleh tersentral tugas itu hanya pada pimpinan saja, tidak boleh.
pada satu orang saja. Tidak boleh itu. Ada pembagian tugas. Itu adalah sebagai upaya juga memutus siklus, ya, memutus siklus atau peluang terjadinya korupsi. Akan terbaca oleh mitra, oh, ini tidak benar, ketahuan. Ya, itu sama bentuk pengawasan. Kemudian dilakukan audit, pemeriksaan. Ada pengontrolan, ada pemeriksaan. Di audit. Kalau tidak sesuai, ya langsung berikan sanksi, jangan dibiarkan, ya. Kemudian review of policy and procedure. Jadi meninjau dari kebijakan dan prosedur yang dilakukan. Jadi jangan sampai SOP itu menunjukkan atau memberikan peluang itu orang untuk korupsi. Demikian pula pada tahap aspek rasionalisasi atau pembenaran, justification. Ada pembenaran, ya. Jadi cara mengatasi adalah more committed, meningkatkan komitmen. Ada fair treatment, ada perlakuan yang terbuka, ya. Ada fairness, ya. Ada keterbukaan, ada openness, ya. Ada antar open management lah begitu, ya. Kemudian ada relationship, meningkatkan keterhubungan, hubungan baik antara pimpinan dengan bawahan, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Kemudian kita bentuk team building, tidak boleh perorangan, apalagi yang berhubungan dengan uang itu paling riskan. Ya, team building yang baik, ya. Kemudian ada komitmen dari kepada pekerjaan, ya, kepada pekerjaan ini penting, ya. Ya. Kemudian dari aspek pressure, dari tekanan, karena tekanan seseorang, orang menyebabkan korupsi karena tekanan, iya. Sebagai anak buah misalkan, saya ditekan pimpinan saya, Pak, untuk menyisihkan anggaran ini sebagian untuk ya upeti di atasnya. Ya, ada aparat keamanan misalkan ngambil tip di masyarakat, ngambil ini, ya, untuk mensuplai di atasnya lagi, dan seterusnya berjenjang. Kalau diusut tidak akan pernah ketemu, karena memang tidak ada bukti. Tetapi faktanya demikian. Cari buktinya tidak ada, tapi fakta ada. Ya, padahal fakta hukum, kalau itu sudah ada saksi, ada fakta hukum, maka yang bersangkutan bisa dikenakan pidana juga. Tapi kenyataannya tidak. Tidak adil. Seringkali yang jadi penjara itu adalah stafnya. Padahal yang nyolong sebenarnya atasannya dengan menggunakan kaki tangan anak buahnya. Yang dipenjara rata-rata anak buahnya. Prajuritnya ditangkap. Panglimanya, pimpinannya tidak dipenjara. Makan lolos, rata-rata lolos, ya. Dikorbankan akhirnya. Jadi kalau dalam bidang hukum itu dikorbankan. Ya, biasa begitu toh. Ya, penjara 1 tahun, nanti awak mau tak supply kebutuhannya semualah, nanti balik lagi gampang gitu ya. Begitulah, ya. Kisahnya korupsi di Indonesia begitu begitu sangat kental, ya. Baik itu pengusaha, birokrat, politisi dan seterusnya, ya. Sangat kuat, ya, sangat kuat. Kemudian performance. Ya, performance expectation. Jadi harapan performan ini penting. Performa yang baik tentunya akan menunjukkan kinerja yang baik, pasti biasanya. Ya. Kemudian financial planning, perencanaan keuangan dan seterusnya, layanan yang baik, ya, terstruktur, maka akan menghasilkan atau memperkecil terjadinya pressure. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya tekanan? Tadi sudah sedikit saya bahas, ya. Jadi tekanan itu adalah motivasi orang untuk melakukan kecurangan. Yang biasanya bisa saja karena kebutuhan hidup. Nah, sekalian 10 menit lagi kita akan selesai, tapi akan disambung dengan link baru, ya. Nanti masih 10 menit lagi, ya. Karena kita waktunya kan 40 menitan, gratisan begini, ya. Gratisan, ya. Mungkin minggu depan kalau bisa saya setting waktunya, kalau udah dipakai bisa pakai jurusan. Saya memang selama ini tidak pernah pakai jurusan. Gini aja 40 menitan, putus lagi, sambung aja. Kan ada batasnya. Tidak terikat gitu kan. Bahkan saya kuliah kadang-kadang tidak pada jam kuliah, sambil kuliah kadang-kadang Sabtu Minggu, tergantung, ya.
Kalau saya ada tugas terpaksa ya Sabtu Minggu. Enak. Kuliah-kuliah kayak gitu kan bebas. Kadang-kadang habis maghrib. Jadi kita bebas ya. Kalau menggunakan waktu di jurusan kan terbatas ya. Luar itu tidak bisa. Baik, jadi tekanan itu banyak hal, baik dari internal maupun eksternal. Tekanan internal itu karena kebutuhan hidup, lifestyle, kebiasaan, kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, anak, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang itu mengalahkan sistem yang benar. Ya, jadi ini kalau eksternal, tekanan itu tekanan internal. Kalau tekanan eksternal, karena misalkan pimpinan kepada anak buahnya, kan tekanan eksternal tuh. Karena sistem yang serakah gitu kan. Umpamanya, kalian tahu nggak pengadaan barang? Ya, pengadaan jasa barang itu, Masya Allah itu luar biasa ya. Jadi transaksi umpamanya, oh pengadaan barang, umpamanya apa? Komputer. Komputer itu realnya dengan kapasitas yang bagus saja umpamanya 15 juta. Tapi kenapa dalam kontrak itu ditulis 30 juta? Iya, itulah permainan proyek ya. Walaupun barang yang dikirim sebenarnya bukanlah senilai 15 juta. Bisa aja yang dikirim hanya nilai 7 juta. 7 juta tapi nilai kontrak proyeknya adalah 30 juta. Berarti bayangkan bisa 4 kali lipat. Nilai proyek itu jauh dengan barang yang datang hanya seperempatnya. Maka tidak jarang aset-aset negara yang datang itu umurnya pendek. Maka tidak jarang kalau di pemerintahan, di birokrasi, ya beli barang Pak, jangan yang bagus-bagus. Kalau bagus terus umurnya panjang, otomatis tidak ada proyek tahun depan. Nah, ya, itu yang tidak benar. Itu mental-mental korup, ya. Itu serakah kan, ya. Jadi biasanya kalau tekanan kayak gitu ya itu kok bisa Pak? Iya. Jadi yang datang itu harga nilainya 7,5 juta, dari 7,5 juta tapi ditulis 30 juta. Kok bisa? Iya, disitulah kong kali kong. Walaupun sekarang untuk apa namanya pengadaan barang dan jasa menggunakan e-lelang, ya menggunakan elektronik, pembayaran juga harus menggunakan e-banking, tidak pula cashless ya. Jadi memperkecil pembayaran secara cash. Apa tujuannya? Mencegah korupsi. Walaupun sudah diterapkan, korupsi tetap ada. Lagi-lagi tergantung orang. Secanggih apapun sistemnya. Kalau orangnya mentalnya mental korup, akalnya masih banyak. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Ya, padahal tujuannya dengan apa namanya eh, apa lelang itu adalah tujuannya mencegah terjadinya korupsi. Kok bisa Pak? Iya di luar lelang kan bisa kong kali kong antara siapa yang mengajukan, siapa yang memperoleh proyek itu. Nanti nilainya sebenarnya realnya proyek cuman 10 miliar ditulis 30 miliar selebihnya. Ah, itulah ya. Cashnya di jalur lain lagi. Pinter akalnya ya. Ya, jadi pelaku koruptor tuh akalnya pinter. Jadi biasa berbohong. Ya, jadi jangan seneng-seneng kalau kalian melihat atau punya nanti suami, punya istri, atau punya orang tua kaya raya dari seorang pejabat. Tanyakan tuh, jadi kalau jadi punya suami, ya, umpamanya gajinya per bulan umpamanya 10 juta, kalau dia bisa take home pay-nya bisa bawa pulang 100 juta per bulan, tanyakan itu uang apa selebihnya. Kok bisa lebih sampai 100 juta, Mas? Dari mana? Gitu kan? Halalkah? Haramkah? Sudah jelas kalau tidak benar ya pasti haram, gitu kan? Ya. Jadi ini hati-hati. Kita jangan senang melihat punya suami penghasilan besar dengan cara yang tidak benar. Tolong ditolak aja. Kalau jadi istri, istri juga bisa mengontrol. Ya, sesuatu yang tidak halal, ya pasti tidak berokah. Namanya tidak berokah, pasti hidupnya tidak tenang. Jangan senang anak istri kita diberi makan barang yang haram, ya, tidak berkah, ya, pasti tidak bagus, ya. Apalagi dari aspek agama sudah jelas, ya, dilarang keras. Ya. Bahkan tidak jarang seorang bupati, oh saya jadi bupati kemarin ongkos politiknya habis umpamanya 10 miliar. Pasti yang dia pikirkan adalah apa? Setelah jadi bupati, maunya uang segera balik lagi. 10 miliar harus balik. Gimana dari proyek? Atau jadi seorang jadi calon PNS. Ya, jadi PNS. Pak, saya jadi PNS, mau jadi polisi, jadi tentara, bayar dulu. Ya, bayar.
Umpamanya bayar berapa PNS? 150 juta, 200 juta. Ya, bayangkan. Ya. Apakah itu terjadi? Iya. Bukan tidak ada. Iya, ada, tapi tidak semua. Ya. Jadi yang jadi PNS pun itu tidak berkah. Berarti jadi dia PNS juga tidak berkah karena dengan cara korupsi. Paham ya? Jadi korupsi PNS-nya itu sebagai seorang koruptor juga. Dia nyogok, ya, ya dengan cara tidak benar. Pasti juga hidupnya tidak berkah. Boleh kalian lihat ya. Jadi besok kalau kalian cari kerja, udah cari yang halal saja, cari yang selamat ya. Insya Allah berkah. Oke, itulah tekanan ya. Jadi tekanan apakah itu aspek aspek internal maupun eksternal. Oke, masih 4 menit lagi ya. Oke, jadi ongkos politik itu sering dan bahkan bagaimana Menteri Mahfud MD dia mengatakan bahwa 82% para bupati gubernur ya mungkin presidennya juga cuma dia tidak mau menyebutkan bahwa semua itu menggunakan ada ongkos politik pasti didukung oleh para tukang-tukang katanya ya itu dibenar dan dinyatakan resmi oleh Menko Polhukam bagaimana seorang bupati, gubernur itu menjadi calon itu semua ada backingnya, ada yang membiayai. Otomatis kalau sudah terpilih, goal, uangnya itu harus kembalikan. Gimana caranya? Nanti kalau sudah jadi seorang, misalkan saya jadi bupati, maka siapa yang mensuplai saya dana? Oh 10 miliar sini, mau pakai proyek. Senilai itu, nanti keuntungannya sebesar itu. Jadi dalam 5 tahun uang akan balik lagi. Begitulah ya, kong kali kong atau persekongkolan ya. Dan itu dianggap lumrah, padahal jelas tidak benar. Maka tidak jarang perilaku para pejabat itu, perilakunya, otaknya, ya, itu tidak jujur, culas, ya. Kadang-kadang kita nih punya nurani nih bertentangan ya dengan kenyataan. Dia manis di mulut tapi kelakuannya korup, ya. Tidak sesuai. Jadi kalau waktu pilkada, pemilihan apa anggota DPR, manis lah ya. Ingat ya, oh saya dekat dengan rakyat, saya dekat dengan petani, dengan guru. Nah, begitu sudah jadi lupa, malah dimusuhi. Saya dekat dengan ulama, setelah jadi ulamanya dimusuhi, ya, malah diancam sekarang, ya. Saya ngernes juga ngelihat itu bagaimana Panglima dibilang, aduh, ya, nggak boleh begitu ya, mengancam-ngancam. Siapapun yang diancam rakyat, yang diancam seharusnya, oke tekanan dari luar negeri silahkan ya, baik itu internal dan eksternal sebenarnya yang utama adalah ada eksternal. Kalau rakyat sendiri yang tidak bersenjata diancam oleh oleh angkatan, oleh apa? Oleh aparat keamanan, ya otomatis ya tidak mungkin menang lah ya. Dan itu jangan ditiru. Itu menunjukkan ketidakmampuan sebagai seorang pimpinan, tidak layak sebagai seorang panglima, tidak boleh ya. Tidak pantas dilakukan itu. Ya. Oke. Ya, itu menutupi aib aja sebenarnya. Ya, menutupi aib. Ya, karena ketidakadilan dan itu sangat berbahaya. Tolong kalian harus realistis melihat kenyataan sekarang. Tolong pakai hati, tolong pakai uh, apa namanya akal yang sehat. Ya, sebenarnya hati tidak bisa dibohongi. Tahu bahwa itu tidak benar. Nah itu suara hati yang benar. Ya, ya. Jadi kalau kalian tetap mendukung ketidakbenaran berarti hatinya masih kotor, gitu kan? Ya, baik sekalian. Rasionalisasi, rasionalisasi itu sebenarnya bersifat situasional, ya, situasional, ya. Dia dikatakan bisa biasanya pelaku beranggapan bahwa oh saya hasil korupsi hanya pinjam saja, maka tidak jarang para koruptor begitu ketahuan, misalkan si A ditangkap dia kan akhirnya toh ngaji lah ya, ada yang ngoceh, oh ini Pak pejabat ini bawa uang juga berapa ratus miliar gitu dah. Nah akhirnya karena ketahuan banyak yang mengembalikan ya, bagaimana gubernur itu kan ya, gubernur ketua DPR itu kan kembalikan uang KTP itu berapa puluh triliun kan.
Baik, sekalian. Baik, sekalian. Ya, ya beginilah kalau gratisan begini nih. Ya, saya sempat awal-awal perkuliahan, saya ada bantuan bisa punya Zoom tidak pernah mati, ya. Tapi sudah habis, sudah dapat 2 bulan putus ya. Nggak tahu ada teman mahasiswa itu memberikan link saya gratis. Tidak melalui lain ya, bebas ya. Nggak tahu gimana caranya, ada link gratis. Ya. Jadi full tidak pernah mati ya. Kalau sudah ada kembali lagi yang gratisan lagi nih ya. 40 menit putus. Ya, jadi pandemik ini juga ada hikmahnya. Ya, kita bisa kuliah, sudah tidak ada batas ruang dan waktu. 3 tahun 4 tahun yang lalu saya mendapatkan program supaya ada perkuliahan daring seperti sekarang. Waktu itu saya masih pesimis, oh iya toh mau daring seperti ini. Tapi Allah telah menontonkan ternyata kita harus daring. Ya, dengan teknologi Allah mempermudah itu semua sehingga kita bisa kuliah dari rumah masing-masing, dari wilayah masing-masing. Sangat terasa dekat walaupun sebenarnya jauh. Ya, kita tidak harus hadir kampus. Ya, bisa. Ya, jadi ini di luar kemampuan kita sebenarnya, di luar nalar kita, tapi Allah mempertontonkan kekuasaan bahwa kita ini harus begini ya. Tapi tolong hati-hati, kondisi saat ini pandemik luar biasa. Jangan kalian anggap COVID tidak ada. Korbannya luar biasa ya. Pertama tenaga kesehatan ya. Kalian tahu di beberapa rumah sakit di Jember ini banyak dokter spesialis sekarang sudah terpapar semua ya. Satu rumah sakit ada lebih dari 30 orang hari ini di opname ya. Ya, tidak perlu saya sebut ya, di Jember parah sekali. Sudah lebih hampir 1.800 orang ya. Tolong yang bisa kita sumbangkan kepada negara kita adalah dengan kita berupaya ya tidak terpapar aja sudah membantu negara kita menjaga kesehatan, menjaga stamina, menjaga iman, imun dan aman itu dengan menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak itu adalah uh, salah satu sumbangsi kita kepada negara. Jangan anggap sepele itu ya. Bagaimana kalau kita sakit negara bertanggung jawab? Kan kasihan negara kita ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Rasionalisasi ini selain tadi, jadi para koruptor itu setelah sebenarnya dia jadi penjahat, dia sudah terima uang 50 miliar, dikembalikan lagi dengan asumsi, nota saya sudah saya kembalikan uang yang saya bawa pulang tadi. Ini kan dianggap dia pinjam, borrowing. Ya, setelah dikembalikan tidak ada sanksi hukum. Padahal sebenarnya kalau dalam hukum pidana, begitu ketahuan sudah dia jelas-jelas korupsi, seharusnya diproses walaupun uangnya dikembalikan sekalipun tetap harus dipidana. Tapi lagi-lagi karena pejabat, karena politisi, dia bebas, ya. Gubernur Jawa Tengah, ketua DPR pusat sekarang, kan begitu kan? Semua ketahuan, tapi nggak ada yang proses. Termasuk ketua KPK sekarang kan tersangkut semua. Cuma tidak ada yang diproses, ya. Sangat memalukan sebenarnya dunia sudah tahu ya, bukan hanya Indonesia, dunia tahu bahwa negara kita memang betul-betul korup ya. Kemudian yang kedua, it's for a good purpose. Ada tujuan baik. Oh, saya korupsi Pak untuk bantu anak yatim, bantu untuk yayasan, bantu sosial, bantu bencana. Ya sebagian saya makan sendiri. Tetap tidak boleh. Tidak boleh, tidak berkah. Amal seseorang akan diterima itu dengan cara dan benar, dengan cara yang benar, cara yang baik. Ya, kalau dalam Islam diajarkan begitu, ya. Saya membantu masjid Pak, tapi hasil korupsi tidak bisa. Tetap itu kejahatan, tetap berdosa, dilarang sekali, ya. Nggak boleh, dilarang keras, ya. Baik. Everyone does it. Jadi perbuatan dilakukan banyak orang, dilakukan secara bersama-sama ini kolektif, ya. Ya, berjemaah. Korupsi berjemaah banyak, ya. Anggota DPR di Malang gitu kan, di penjara bersama-sama gitu kan, di Jember juga pernah kan beberapa orang gitu kan. Bahwa saya korupsi ini tidak menyakiti orang lain. Sudah nyata-nyata. Kan kalau maling, mencuri ayam, mencuri kambing, hanya satu orang yang dirugikan. Tapi kalau koruptor, uangnya rakyat, mencuri miliaran, bahkan triliun, berapa juta orang yang dirugikan.
Ya seharusnya dia minta maaf, kalau ketahuan minta maaf ke semua rakyat ini seharusnya gitu. Tapi nggak ada ya. Ya itu yang terjadi, 4 hal ini minimal lah ya. Jadi dia menggunakan cakar rasionalnya dia bahwa kejahatan yang dilakukan dianggap benar, dianggap dibenarkan begitu ya. Itu tidak boleh ya. Kemudian tindakan kecurangan ini biasanya ada 4 hal. Jadi pembenaran diri sendiri, attitude yang kurang baik, karakter tidak jujur. Yang pasti karakter identitasnya juga tidak baik, integritasnya tidak baik, sudah pasti. Nggak ada seorang koruptor itu pribadinya bagus, kepemimpinan bagus, nggak ada. Pasti tulas ya. Sudah jangan dipercaya ya. Jadi seorang koruptor, karakter koruptor dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, pasti dia tulas. Pasti. Pasti dia suka berbohong. Ya, kalau dia jadi seorang seorang bupati, seorang gubernur, dari seorang presiden dengan cara tulas pun, maka dia pemimpinannya pasti juga tulas. Pasti, ya. Tidak mungkin, ya. Tapi tidak semua bupati, tidak semua gubernur, ya. Tidak semua presiden. Ya. Tapi kalau dengan cara yang tidak benar, dengan tidak bohong, pasti kepemimpinan juga tidak benar. Boleh kalian buktikan benar atau tidak kata Malik, ya. Kemudian opportunity, kesempatan. Jadi kesempatan ini karena ada kesempatan. Memang kesempatan itu bisa dibuat, disetting karena tidak adanya SOP, ya. Karena tidak ada penugasan, tidak ada sistem yang baik sehingga terjadi kebocoran-kebocoran yang memang disengaja. Kalau tidak sengaja nggak ada, korupsi tanpa sengaja nggak ada, bohong ya. Sehingga kalau sistemnya sudah benar, ya mekanisme sudah benar, prosesnya sudah benar, bisa dideteksi awal, ada deteksi dini, ketahuan, oh ini ada kecurangan, terjadi kebocoran karena ada sistem yang salah, ada kesalahan, nah, bisa diperbaiki. Tapi kalau ada pembiaran, ya tidak ada audit, maka ini berbahaya ya. Dan itu yang terjadi di bangsa kita begitu ya. Banyak ya. Ya. Jember ini paling parah ya. Jadi saya katakan di awal memang Jember ini parah ya. Ada saya orang Jember aja sudah lama saya di Jember, sudah 35 tahun, 36 tahun ya. Tapi saya baru sekarang melihat kepemimpinan bupati yang maaf saja sangat memalukan. Karena di Jember ini banyak perguruan tinggi, banyak orang pintar, banyak profesor. Tapi kenapa Jember ini terpuruk? Ya, karena kepemimpinan yang salah ya. Ya, kepemimpinan. Jadi kalau suatu pekerjaan, Rasulullah bersabda bahwa berilah berilah pekerjaan itu kepada orang yang ahlinya. Saya ulang lagi, berilah suatu pekerjaan itu pada ahlinya. Jadi kalau bukan ahlinya, jangan kalian garap, jangan kalian kerjakan. Dikatakan bahwa, dilanjutkan bahwa apabila suatu pekerjaan tidak diberikan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Itu kata Rasulullah, ya. Itu kata Rasulullah. Makanya ini pegangan buat kita yang Muslim, bahwa kalau suatu pekerjaan tidak diberikan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Artinya yang namanya tidak profesional pastilah, ya. Ini mungkin kalau Bupati Jember kemarin dokter, dia tidak paham pemerintahan, tidak paham birokrasi, dengan seenaknya sendiri, dia akal-akalan semua, kong kali kong dengan timnya, akhirnya seperti sekarang. Kebijakannya dibantah semua, dibantai semua, dibentangkan semua oleh pemerintah pusat, karena memang tidak benar. Akhirnya minggu lalu pejabat sekitar 700 pejabat, 165. Totalnya nanti ada 700 jabatan yang karena suka-sukanya seorang bupati bisa mendudukkan orang-orang yang tidak pantas duduk di situ. Akhirnya diturunkan pangkatlah, kemarin minggu lalu kan sudah mulai ke 165 orang yang tidak disuka dikembalikan lagi jabatannya ya, suka-suka ya, tidak profesional ya. Kasihan bangsa kita Jember ini. Ada usah daerah lain saya bisa menceritakan Jember karena saya mengikuti perkembangan dari hari ke hari, saya mengikuti. Saya bukan seorang politisi, tapi saya salah satu yang mencermati bahwa ini tidak benar ya. Bagaimana cara mencegah free triangle ini? Ya, jadi kita harus upaya tadi sudah saya uraikan sedikit ya. Ya, jadi bagaimana supaya ini terjadi, misalkan ada faktor rasionalisasi pembenahan, gimana caranya? Ada peningkatan moral dan etik, meningkatkan integritas. Moral etik ini sebenarnya apa sih? Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang muslim. Yang non muslim silahkan, rajinlah ke gereja, ke pura dan sebagainya ya. Silahkan. Sebenarnya kata kunci untuk mencegah korupsi satu,
Utamanya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, kalau itu kalian pegang, insya Allah selamat. Kalian tidak akan menjadi koruptor. Maka semasa kalian jadi mahasiswa seperti sekarang, sebenarnya ini kesempatan emas yang tolong kalian kaji. Nomor satu adalah agama. Pegangan hidup kita dunia akhirat. Ya, agama kita. Tolong perdalam agama. Laksanakan perintah Allah itu sekuat tenaga. Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, ya. Kalau ilmu dunia seperti kalian belajar tentang PAK sekarang, itu hanya pelengkap ilmu dunia itu namanya. Tapi kalau ilmu agama digunakan untuk dunia dan akhirat. Makanya saya tekankan kalian penting memperdalam ilmu agama. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Laksanakan ibadah sebaik-baiknya. Nanti bekal kalian dalam menjalani hidup masa depan kalian. Dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam berkarir, dan seterusnya. Maka besok kalau kalian sudah benar, dengan punya moral, punya etik, punya keimanan, punya integritas, harapannya besok menjadi kalian orang yang bisa mengatasi, memberantas korupsi. No corruption. Zero tolerance to corruption. Zona anti korupsi. Jadi orang yang sudah menetapkan wilayah saya zona anti korupsi. Integritas itu penting. Anti suap dan seterusnya. Ya, jadi kalau itu sistem sudah dibangun, insya Allah bisa. Ya, ya dengan membuat SOP. Tadi sudah saya bahas, ya, ada cashless, online system, menggunakan lelang, elektronik lelang, dan sebagainya, pengadaan barang dengan lelang, gitu. Ada SOP, ada sistem pengendalian intern pemerintah. Kalau eh, kalau di Politeknik ada satuan pengawas internal, gitu, SPI, di perusahaan, di lembaga pemerintah ada satuan pengawas internal. Cuman sekarang dia jalan atau tidak, menjalankan tugasnya atau tidak. Ya, jadi pemerintahan ada, teman dia menjalankan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Jangan-jangan bagian SPI itu adalah orang-orang yang kong kali kong di dalamnya, ya. Itu yang terjadi, ya. Yang kalau lembaga pendidikan tinggi apakah ada korupsi juga? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak bisa menceritakan itu. Ya, apakah ada di lingkungan Dikbud? Ada juga. Kalau dalam laporan dari KPK banyak. Mudah-mudahan tidak di tempat kita, ya. Saya tidak tahu, ya. Oke, harapannya ke depan memang ini kalau fraud triangle ini bisa dilaksanakan, bagaimana cara mencegahnya, harapannya kita bangsa kita dapat meningkatkan, ya, apa namanya, membantu meningkatkan corruption perception index ini. Ya, nanti minggu depan saya akan membahas ini, ya. Jadi kalau negara kita sudah tingkat apa namanya, CPI-nya itu adalah tinggi, ya, corruption perception index ini, maka orang malulah berkorupsi. Paling gampang itu, coba kita lihat cara di berlalu lintas saja. Coba dilihat di jalan raya, ya. Sebenarnya pelanggar lalu lintas siapa sebenarnya sih? Aparat keamanan. Mau polisi, mau tentara, coba kita lihat. Dan para pejabat dan para pembesar, mau moge, mau orang-orang komunitas Pajero, itu kan coba lihat. Itu salah satu bentuk-bentuk korupsi juga. Kong kali kong. Wah, saya orang kaya. Wah, saya yang bisa itu. Itu juga bayar dan yang gratis, ya. Ya, seakan-akan jalan raya miliknya dia, dia yang orang berkuasa, gitu kan? Makanya kalau Pak Jamali ada pejabat lewat, kalau presiden lewat saya minggir memang, ya. Tapi kalau seorang polisi lewat, saya tidak mau minggir, biar aja, ya. Kalau presiden lewat harus kita minggir karena itu kepala negara, harus kita hormati, ya. Kalau cuman pejabat-pejabat ini ngapain toh minta jalan supaya jalan dikosongkan, dia jalan dengan seenaknya, ya. Apalagi yang moge-moge itu, mobil motor gede itu, ya, atau mobil-mobil mewah lewat, dia kan dia bebas, bebas apa namanya, lampu merah tidak ada, itu juga salah satu kolusi juga, ya, akal-akalan semua. Itu terjadi karena mentalnya aparat yang tidak, mentalnya mental korup, ya. Itu contohnya itu, ya. Beda dengan kota lihat di negara-negara yang sudah mapan, ya. Nggak mau kayak gitu-gitu, ya. Jadi saya baca laporan apa bagus gitu, ya. Tersistem semua, ya. Di perguruan tinggi juga sama, ya. Jadi kalau itu bersih udah aman. Jadi kalau di kuliah di luar negeri itu tidak ada mahasiswa cari dosen, tidak perlu. Yang ada adalah berkasnya itu mencari dosen. Berkas, bukan
mahasiswa cari dosen tidak perlu. Kalau sistem sudah jalan dengan baik, udah otomatis link, selesai. Ya, begitu anunya ya. Mungkin itu sementara. Ini mahasiswanya ada berapa ya, Mas? Kok cuma 32 ya? Semuanya ada berapa ya? 60-an ya, salah ya? 34, Pak. 64 ya. Mulai 34, tadi Pak. cuma 32. Saya tolong ini evaluasi teman-teman ya. Saya memang kuliah ini hadir atau tidak. Memang itu haknya kalian. Ya. Ya. Jadi ini saya rekam lah ya. Ini saya upload nanti dan saya proses, dan ini rekaman ini ada, dan saya akan sampaikan nanti di YouTube, linknya akan sampaikan di LMS. Jadi silahkan teman-teman kalian yang tidak kuliah, itu hak kalian ya. Ya, saya perkenalkan karena itu yang membuat putusan nanti adalah Politeknik. Saya hanya memberikan laporan saja ya. Oke, sementara itu jangan lupa absensi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau nggak ada saya tutup sekali ya. Ya 1 jam ini kan. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan praktikum sesuai dengan jadwal ya. Dengan Bu Tami nanti. Saya posting di Google Classroom. Ya, nanti saya buat Google Classroom khusus ini, praktikum di situ. Kemudian apa namanya? eh, semua aktivitas saya untuk praktikum ada di Google Classroom. Lebih enak, saya memantaunya lebih enak daripada di e-learning ya. Oke, gitu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live dulu wabarakatuh. ya. Terima kasih, Bapak. Yuk. Kak.